Shalom sahabat renungan pagi, apa kabar? Sungguh bersukacita dan bersyukur jika kita masih bisa berjumpa pada pagi hari ini. Kalau sebentar kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Mari kita mau mengawali dengan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Bahkan Tuhan selalu turut bekerja di dalam hal kehidupan kami dan menjadikan segala sesuatunya indah dan penuh dengan harapan. Tuhan Yesus, kami datang pagi hari ini untuk kami merenungkan firman-Mu. Kami percaya ada pesan yang Tuhan ingin sampaikan untuk setiap kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami percaya tidak ada yang kebetulan. Ketika hari ini kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami mau menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyiapkan hati kami, Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami. Kami percaya Tuhan Yesus berbicara di dalam kehidupan setiap kami. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, ada beberapa pertanyaan reflektif yang dapat kita renungkan. Yang pertama, apa hal yang tidak berjalan sesuai dengan harapan saya saat ini? Kemudian, bagaimana biasanya respon saya ketika doa atau usaha saya belum menghasilkan apa yang saya inginkan? Apakah saya masih bisa bersukacita di dalam Tuhan ketika keadaan sekitar terasa tidak pasti? Dalam situasi apa saya pernah merasakan Tuhan tetap memelihara saya meskipun keadaan sangat sulit? Dan yang terakhir, apa yang menghalangi saya untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya hari ini? Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Habakuk 3 ayat yang ke-17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Seorang petani kecil mengalami musim paling buruk di dalam hidupnya. Hujan tidak turun, ladang mengering, dan panen gagal total. Tetapi setiap pagi ia tetap datang ke ladangnya, berjongkok dan berdoa, "Tuhan, aku tetap percaya Engkau baik, meski aku tidak melihat hasilnya hari ini." Ia tidak tahu bagaimana ia akan bertahan, tetapi ia memilih untuk tetap percaya dan bekerja. Ketika orang bertanya, "Kenapa kamu masih tersenyum? Bukankah ladangmu gagal?" Ia menjawab, "Karena panen tidak pernah menentukan kasih Tuhan. Tuhan tetap baik meski ladangku kosong." Sikap inilah yang ditunjukkan oleh Habakuk. Iman yang tidak bergantung pada situasi, tetapi pada siapa Tuhan itu. Kitab Habakuk dimulai dengan keluhan keras. Kenapa Tuhan diam ketika kejahatan terjadi?
Kenapa Tuhan tidak segera bertindak? Habakuk melihat bangsa-bangsa jahat seolah menang, umat Tuhan menderita, dan keadilan terasa semakin jauh. Mungkin seperti kondisi kita saat hari ini, saat doa tidak dijawab, saat pekerjaan tidak lancar, saat keadaan keluarga tidak membaik, saat masalah tidak kunjung selesai, kita pun mungkin bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Namun, kitab Habakuk menunjukkan perjalanan iman yang sangat indah. Pasal pertama, Habakuk bertanya, ia jujur pada Tuhan, ia bergumul, ia tidak memendam rasa. Pasal yang kedua, Habakuk menunggu. Ia naik ke menara pengintai dan berkata, aku akan menantikan jawaban Tuhan. Di sini, Tuhan berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Dan di pasal ketiga, Habakuk menyembah. Di tengah ancaman kekeringan, kelaparan, dan kehancuran, ia berkata, sekalipun keadaan tidak berubah, aku akan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Perjalanan Habakuk adalah gambaran perjalanan iman kita, dari bertanya, kemudian menunggu, dan yang terakhir, akhirnya kita menyembah. Iman yang sejati bukan ketika semuanya berjalan baik, tetapi ketika keadaan buruk sekalipun kita tetap memilih untuk percaya. Pelajaran iman dari Habakuk 3 ayat 17 dan 18 adalah yang pertama, keadaan tidak menentukan sukacita kita. Habakuk menggambarkan situasi yang ekstrim, tidak ada hasil, tidak ada panen, tidak ada persediaan, tidak ada harapan secara manusia. Ini bukan sekedar kehilangan kecil, ini krisis total. Namun, ia berkata, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Sukacitanya tidak bergantung pada apa yang ia miliki, tetapi pada Tuhan yang ia kenal secara pribadi. Yang kedua, Tuhan tetap bekerja walaupun kita tidak melihatnya. Habakuk belajar bahwa Tuhan tidak pernah diam. Ia hanya bekerja dengan cara yang tidak selalu kita pahami. Kadang Tuhan tidak mengubah situasi dengan cepat karena Tuhan lebih dulu ingin mengubah hati kita. Kemudian yang ketiga, iman sejati muncul di musim sulit. Jika kita hanya bersyukur saat semuanya berjalan baik, itu bukan iman, itu kenyamanan. Tetapi ketika kita mengatakan, Tuhan, aku percaya Engkau baik meski aku tidak melihatnya, itulah iman yang dewasa. Dan yang terakhir, Tuhan adalah sumber kekuatan baru. Di ayat berikutnya, Habakuk pasal 3 ayat 19, Habakuk berkata, Tuhan Allah kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Artinya, Tuhan memberi kita kemampuan baru untuk menghadapi medan yang sulit. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami untuk tetap percaya kepada Engkau, meskipun segala sesuatu yang mungkin hari ini terjadi dalam kehidupan kami tidak sesuai dengan rencana, ataupun tidak sesuai dengan pilihan, ataupun tidak sesuai dengan harapan kami. Kami percaya Tuhan Engkau sedang menyiapkan hal yang lebih besar dan lebih baik dari apa yang bisa kami pikirkan. Ajar kami untuk setia menanti, menunggu, dan memilih untuk menyembah di dalam masa-masa ini Tuhan. Kami percaya setiap masalah dalam kehidupan kami ada masa kadaluarsanya. Tidak selamanya kami akan mengalami masalah, hal yang kami sulit untuk hadapi selamanya. Kami percaya pertolongan-Mu selalu ada untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memulai hari ini di dalam pengurapan-Mu, penyertaan-Mu. Kami percaya kami bisa karena kami mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini.
Tetap percaya, tetap menyembah. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai berjumpa esok hari, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.